Salam jumpa kembali kepada semua sahabat-sahabat, pendengar setia program channel YouTube Milton Pardosi Ministry dimanapun saudara berada. Kali ini kita bertemu kembali dalam program Word for the World untuk kita boleh belajar Alkitab dan mendapatkan sesuatu yang penting bagi perjalanan iman kerohanian kita. Pada saat ini judulnya adalah Remain Faithful atau tetap setia. Sebelumnya, mari kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, kami bersyukur berterima kasih oleh karena kami boleh kembali bertemu di channel YouTube Milton Pardosi Ministry dalam program Word for the World bersama dengan saudara-saudaraku pendengar setia channel YouTube Milton Pardosi Ministry. Berkati kami Tuhan dengan urapan Roh Kudus-Mu agar kami boleh memahami akan kebenaran yang kami mau pelajari saat ini. Terima kasih ya Tuhan, jagai kami, lindungi kami dengan kuasa sorga. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik saudara-saudara yang kekasih, tadi saya sudah sampaikan bahwa topik atau judul pelajaran kita pada saat ini adalah Remain Faithful. Tetap setia. Terlebih di dalam kondisi sekarang ini, begitu banyak tantangan yang datang oleh karena pandemi COVID-19 ini. Maka hubungan kita dengan Tuhan, keimanan kita kepada Tuhan adalah satu-satunya yang harus tetap bertahan agar Tuhan dapat membuka jalan bagi kita sehingga kita boleh bertahan sementara kita menghadapi begitu banyak tantangan yang muncul setelah COVID-19 ini beberapa bulan belum dapat diatasi oleh bangsa kita, bangsa Indonesia. Ada satu kisah yang kuno atau kisah yang sudah lama terjadi sekitar tahun 1925. Kisah ini melibatkan seorang berkebangsaan Jepang yang bernama Profesor Eisaburo Ueno. Dia adalah profesor di Tokyo University. Profesor ini tidak tinggal di kota Tokyo, tetapi dia tinggal sedikit jauh dari kota Tokyo. Setiap hari profesor ini harus naik kereta api dari tempat tinggalnya untuk berangkat menuju ke Tokyo mengajar di Universitas Tokyo. Profesor ini tinggal di dekat stasiun kereta api di daerahnya yang disebut dengan Shibuya Station. Setiap pagi, Profesor Oesaburo ini akan datang atau berangkat menuju ke stasiun kereta ditemani oleh anjingnya yang sangat setia yang diberi nama Hachiko. Jadi setiap hari, Profesor ini bersama dengan anjingnya akan berangkat ke stasiun Shibuya. Lalu Profesor ini akan berangkat naik kereta api menuju ke Tokyo. Dan nanti di sore hari, maka Hachiko akan menjemput sang profesor, menunggu di stasiun Shibuya. Profesor tiba dari Tokyo dan mereka akan pulang menuju ke rumah mereka. Inilah yang terjadi tiap-tiap hari, sepanjang minggu, sepanjang bulan, bahkan sudah bertahun-tahun. Ketika Profesor Eisaburo ini dia naik kereta, maka Hachiko akan melihat Profesor naik kereta, lalu terus melihat kereta itu berangkat dan akhirnya menghilang dari pandangan Hachiko. Lalu nanti di sore hari Hachiko akan datang lebih awal, lalu menunggu kereta itu akan datang. Kemudian nanti Profesor Hachiko akan turun dari kereta dan Hachiko dengan bersukacita menyambut sang profesor dan mereka akan pulang bersama-sama. Inilah yang terjadi tiap-tiap hari dalam kisah yang saya baca ini. Namun, di tahun 1925, sesuatu yang sangat-sangat tragis terjadi kepada Profesor Oesaburo ini. Mengapa? Di pagi hari itu, sebagaimana biasa, Profesor Eisaburo akan berangkat bersama Hachiko menuju ke stasiun kereta api Shibuya. Lalu profesor itu naik ke kereta api dan akhirnya kereta api itu berangkat dan Hachiko pun kembali pulang ke rumah.
Di sore harinya, Hachiko datang ke stasiun kereta api itu, lalu menunggu sang profesor. Kereta api yang biasanya sang profesor itu naiki dari Tokyo menuju ke stasiun Shibuya sudah tiba. Tetapi Hachiko tidak melihat sang profesor turun dari kereta. Hachiko masih menunggu dan menunggu. Hingga kereta api itu pun berangkat meninggalkan stasiun Shibuya di sore hari. Tetapi dia tidak menemukan sang profesor turun dari kereta. Hachiko dengan sedih, dia pulang ke rumah. Keesokan harinya Hachiko berangkat lagi menuju ke stasiun kereta itu. Di sore hari dia menunggu kereta yang biasanya ditumpangi oleh sang profesor. Kereta itu sudah tiba di stasiun Shibuya. Tetapi Hachiko tidak melihat sang profesor turun dari kereta. Kereta itu akhirnya meninggalkan kembali stasiun Shibuya. Tetapi Hachiko tetap tidak menemukan sang profesor. Saudaraku, yang terjadi sangat-sangat menyedihkan dalam kisah itu. Kisah itu mencatatkan bahwa Hachiko selama 10 tahun tiap-tiap sore dengan setia pergi ke stasiun Shibuya, lalu menunggu sang profesor. Dengan setia dia mengamati siapa saja yang turun dari kereta api dari Tokyo menuju ke stasiun Shibuya. Sampai kereta itu berangkat kembali. Namun Hachiko tetap tidak menemukan tuannya, yaitu Profesor Eisa Buro. Bayangkan saudara-saudara, 10 tahun. Banyak orang yang melihat bagaimana betapa setianya seekor anjing kepada sang majikan. Betapa setianya Hachiko ini tiap-tiap sore selama 10 tahun. Dia tidak berputus harap. Dia tidak menjadi kecewa. Dia tidak menjadi patah semangat. Tiap sore dia akan berangkat lebih awal untuk menyambut sang tuan. Namun malang saudara-saudara, akhirnya anjing yang bernama Hachiko ini pun mati. Lalu orang-orang yang melihat atau mengamati tiap-tiap hari selama 10 tahun, yang mengenal dengan baik Profesor Eisa Buro ini, yang mengenal dengan baik anjing Hachiko ini, akhirnya mereka membangunkan sebuah tugu di stasiun kereta api Shibuya di Jepang. Dan membangun tugu itu untuk mengenang kesetiaan seekor anjing kepada tuannya selama 10 tahun. Begitu setia tiap-tiap sore menunggu tuannya pulang dari Tokyo. Saudara-saudara, saya tidak mau membandingkan kesetiaan manusia dengan kesetiaan seekor anjing. Walaupun banyak lagi kisah yang lain yang menceritakan bagaimana seekor anjing secara khusus begitu setia kepada tuannya, bahkan mengingat kebaikan-kebaikan yang tuannya telah berikan kepadanya selama anjing itu bersama dengan tuannya. Mari kita baca ayat Alkitab kita dalam Matius pasal 24 ayat yang ke-13. Matius 24 ayat yang ke-13. Kalau saudara mempunyai Alkitab, saudara buka Alkitab saudara. Saya pegang Alkitab saya, Matius 24 ayat yang ke-13. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Matius pasal 24 ayat yang ke-13. Dan karena tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya yang akan selamat. Matius 24 menceritakan tentang tanda-tanda kedatangan Yesus yang diberikan oleh Yesus kepada para murid. Akan terjadi gempa bumi, kelaparan, penyakit sampar, akan terjadi perang, akan munculnya nabi-nabi palsu, Mesias palsu, dan lain sebagainya. Lalu di ayat yang ke-13, Yesus katakan, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya. Bertahan bukan di tengah jalan, bertahan bukan di awal, tetapi bertahan sampai pada akhir atau sampai pada kesudahannya. Dalam terjemahan bahasa Inggris, New King James Version, bahasa yang dipakai lebih menarik. But who endures to the end shall be saved.
endurance. Barang siapa yang terus bisa bertahan, maka dia akan diselamatkan. Dalam New International Version diterjemahkan, but he who stands firm to the end will be saved. Barang siapa yang berdiri tegak, berdiri teguh, maka dia akan diselamatkan. Dalam terjemahan Good News Bible, but whoever holds out to the end will be saved. Siapa saja yang berpegang, tidak melepaskan pegangan itu sampai akhir, maka dia akan diselamatkan. Menarik ayat ini, saudara-saudara. Yesus tidak katakan barang siapa yang bertahan sampai di awal, sampai di tengah, tetapi barang siapa bertahan sampai di akhir. Bahasa asli yang dipakai dalam ayat ini yaitu hupomeinas, endures, holds out, bertahan, hupomeinas. Hupomeinas itu dapat diartikan juga remain constant, tetap konstan, konsisten dia, bertahan, sangat sabar. Jadi bukan sekedar bertahan, tetapi dia harus bertahan sambil sabar, saudara-saudara. Karena orang yang bertahan itu memang tidak mudah, memang mengalami banyak tantangan, memang mengalami banyak kesusahan-kesusahan. Itu sebabnya dia harus bersabar. Kalau dia tidak bersabar, dia tidak akan bertahan. Jadi kata hupomeinas yang dipakai ini, selain bertahan, dia juga harus bersabar. Ada kesabaran yang luar biasa, kesabaran yang tidak biasa, seperti yang dimiliki oleh orang-orang lain. Dia yang bertahan dengan penuh kesabaran sampai akhir, maka dialah yang akan diselamatkan. Jadi kalau saya mau terjemahkan ayat Matius 24 ayat 13 itu, maka terjemahannya akan ditambahkan, but he who suffers patiently to the end shall be saved. Siapa yang menderita dengan sabar sampai kepada akhir, maka dia akan diselamatkan. Di awal tadi saya katakan bahwa konteks dari Matius 24 ini adalah Yesus memberikan kepada murid-murid tanda-tanda kedatangannya yang kedua kali. Ada nabi palsu, ada Mesias palsu, ada berita-berita tentang perang, ada kelaparan, ada penyakit sampar, ada bencana-bencana alam, ada penganiayaan, bahkan ada masa kesusahan. Semua ini bisa kita atasi jika kita bertahan dengan sabar di dalam penderitaan iman kita ini, perjuangan pergumulan iman kita ini sampai akhir, yaitu sampai kedatangan Yesus yang kedua kali. Paulus memberikan sebuah gambaran bagaimana bertahan dengan sabar sampai akhir. Yang pertama dalam 2 Timotius pasal yang keempat, ayat yang ke-7. 2 Timotius pasal yang keempat, ayat yang ke-7. Mari buka Alkitab saudara semua. 2 Timotius 4 ayat yang ke-7. Paulus katakan demikian. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir. Dan aku telah memelihara iman. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir. Dan aku telah memelihara iman. Dalam bahasa Inggrisnya terjemahannya agak berbeda. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Tapi dalam bahasa Inggris, I have fought a good fight. Pertandingan yang dimaksudkan di sini adalah seperti tinju, saudara. A good fight. Bertinju. Lalu dikatakan, aku telah menyelesaikan, mencapai garis akhir. I have finished the race. Rupanya hidup kita ini, iman kita ini seperti perlombaan yang ada garis finishnya. Lalu Paulus katakan yang terakhir, aku telah memelihara iman. I have kept the faith. I have kept the faith. I have fought a good fight. Dan I have finished the race. Ini adalah Matius 24 ayat 13. Barang siapa yang bertahan sampai akhir, dalam pertandingan tinju iman ini, dalam perlombaan lari iman kita ini, dan telah memelihara iman mereka selama bertanding dan selama berlomba, maka dialah yang akan diselamatkan.
Lihat sekarang hubungan antara apa yang Paulus katakan dalam 2 Timotius pasal 4 ayat yang ke-7 dengan Matius 24 ayat 13. Barang siapa yang bertahan, sabar menderita sampai akhir. Bertahan dan sabar menderita itu terkait kepada pertandingan tinju iman, perlombaan lari iman, dan memelihara iman sampai kepada akhir, maka merekalah yang akan diselamatkan. Mari kita sekarang analisa satu persatu apa yang Paulus katakan ini. A good fight, pertandingan tinju yang baik, finish the race, perlombaan lari, dan memelihara iman. Umat Tuhan, seorang pengikut Yesus adalah seorang fighter, petinju, petarung iman. Semua kita adalah petarung-petarung rohani yang bertarung melawan kuasa kegelapan, melawan setan, melawan pencobaan-pencobaan yang diberikan setan kepada kita. Ini adalah pertarungan iman. Mari kita lihat 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat yang kedua. 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat yang ke-12 maksud saya. 1 Timotius pasal 6 ayat 12. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar. Bahasa Inggrisnya, fight the good fight of faith. Fight the good fight of faith. Jadi harus bertanding, saudara. Saudara dan saya tidak bisa menghindari pertandingan iman ini. Siapa yang mau kita pukul? Yang mau kita pukul adalah kuasa kegelapan dengan iman kita. Siapa yang mau kita tinju? Yang kita tinju adalah kuasa kegelapan. Pencobaan-pencobaan yang datang kepada kita. Dengan apa? Dengan iman kita. Iman kepada kebenaran firman Tuhan. Sebagaimana Yesus meninju 3 pencobaan setan. Dan Yesus menang. Maka kita pun harus meninju kuasa-kuasa kegelapan. Pencobaan-pencobaan yang setan berikan kepada kita. Dengan iman kita. Saya bacakan sekali lagi ayat yang ke-12. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Di awal kita sudah menyaksikan bahwa kita punya iman kepada Yesus Kristus. Sekarang kita harus apa? Buktikan ikrar itu dengan kita bertanding, bertinju. Kita pukul setan dengan iman, kuasa yang Tuhan berikan kepada kita. Yang kedua, tadi Paulus katakan kita adalah petinju, petarung, a good fight. Maka sekarang Paulus katakan kita juga adalah pelari yang berlari menyelesaikan lomba sampai kepada garis akhir. Hidup rohani kita ini seperti perlombaan lari, saudara. Dalam perlombaan lari keimanan ini tidak ada juara satu. Yang ada adalah semua pemenang asal tiba di garis akhir. Makanya Matius 24 ayat 13 katakan, barang siapa yang bertahan sabar menderita sampai di ujung, sampai garis akhir, maka mereka akan diselamatkan. Semua orang Kristen adalah pelari maraton, pelari maraton. Ya, bukan pelari cepat, saudara, yang 50 meter atau 100 meter. Tidak, kita ini pelari maraton. Tidak ada juara satunya. Saya tekankan sekali lagi, tidak ada juara satu. Yang ada adalah semua akan menjadi pemenang asalkan tiba di garis akhir. Ini bukan tentang siapa juara satu, tetapi siapa yang menyelesaikan perlombaan lari iman ini dan menyentuh garis akhir di mana Yesus sudah menunggu kita dan siap memberikan kepada kita kehidupan yang kekal. Kita adalah petarung, kita adalah pelari maraton. Lalu yang ketiga, aku telah memelihara iman. I have kept the faith. 1 Korintus pasal yang ke-9 ayat yang ke-25. 1 Korintus pasal yang ke-9 ayat yang ke-25. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan
menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Setiap orang yang mau bertanding, setiap orang yang mau mengadakan perlombaan, maka dia harus menjaga dirinya, mengendalikan dirinya, menguasai dirinya dalam segala hal. Seorang atlet, dia tidak akan makan semau dia sehingga tubuhnya semakin lama semakin gemuk. Seorang atlet, dia tidak akan tidur sampai larut-larut malam sehingga fisiknya, kekuatan fisiknya semakin menurun. Seorang atlet, dia harus latihan pagi, siang, sore, berjam-jam. Dia tidak bisa santai-santai, saudara-saudaraku. Seorang atlet, dia harus menjaga kekuatan fisiknya, nafasnya, supaya dia bisa bertanding dan mendapatkan kemenangan di dalam pertandingan itu. Satu kisah yang luar biasa diceritakan dalam pengalaman seorang pelari maraton yang bernama John Stephen Akhwari. John Stephen Akhwari dilahirkan di Mbulu, Manyara, Tanzania pada tahun 1942. Dia adalah seorang atlet lari maraton. Tingginya kurang lebih 160 cm pada waktu itu diceritakan, dan berat tubuhnya 50 kg. Pada bulan Oktober 1968, John Stephen Akhwari dikirim oleh negaranya, yaitu negara Tanzania, untuk mengikuti Olimpiade di kota Meksiko. Diceritakan bahwa John Stephen Akhwari ini menjadi pelari terakhir yang mencapai garis akhir dalam perlombaan maraton. Dia tiba di garis akhir di stadion di mana orang banyak menunggu pemenang juara satu lomba maraton 1,5 jam setelah juara satu lomba maraton itu tiba. Itu artinya seluruh pelari-pelari yang lain sudah tiba, perayaan kemenangan sudah selesai, dan boleh saja panitia ataupun sebagian orang sudah meninggalkan stadion oleh karena perlombaan lari maraton itu sudah selesai. Namun John Stephen Akhwari ini, dia tetap berusaha untuk mencapai garis akhir meskipun bukan seorang pemenang lagi. Kemudian John Stephen Akhwari ini diinterview oleh seorang pembuat film yang bernama Bud Grispen. Dalam interview itu, maka Bud Grispen bertanya kepada John Stephen Akhwari, "Mengapa Anda terus berlari dan berlari meskipun Anda tiba di garis akhir 1,5 jam setelah juara satu menyentuh garis akhir?" Lalu John Stephen Akhwari katakan, "Pada waktu saya berlari, maka saya mengalami eksiden, sehingga saya harus dirawat lebih dahulu oleh tim medis." Memang pada waktu John Stephen Akhwari ini tiba di stadion, maka terlihat kakinya dibalut oleh perban. John Stephen Akhwari katakan bahwa saya harus dibalut oleh perban, sehingga saya terpaksa tidak bisa melanjutkan perlombaan lari maraton ini oleh karena saya harus menjalani perawatan medis. Namun setelah perawatan medis itu dilakukan kepada saya, lalu saya merasakan saya bisa berlari lagi. Dan akhirnya saya berlari meskipun pelan, meskipun tidak secepat yang diharapkan, dan tidak bisa mendapatkan kemenangan, tapi saya terus berlari. Dalam bahasa Inggrisnya, John Stephen Akhwari katakan demikian, "You don't understand. Engkau tidak mengerti. My country did not send me 5,000 miles. Negaraku tidak mengirim aku sampai sejauh 5.000 mil. Hanya untuk to start a race. Hanya untuk memulaikan perlombaan. They send me to finish the race." Negaraku, negara Tanzania, mengirim aku
untuk menyelesaikan perlombaan ini. Bagaimana John Stephen Akhwari begitu komit dengan tugas negara yang dibebankan kepada dia. Memang dia tidak bisa menjadi juara satu, tetapi dia telah menyelesaikan perlombaan yang diberikan oleh negara kepadanya. Saudara-saudaraku, masuk sorga tidak ada juara satu. Yang ada adalah siapa yang menyentuh garis akhir, dan di sana dia akan mendapatkan kehidupan kekal. Baik untuk memulaikan iman, baik untuk berlari dalam perlombaan lari iman ini. Tetapi masih jauh lebih baik kalau saudara bisa menyelesaikannya dengan baik bersama dengan Yesus Kristus. Ketika kita sedang bertinju dalam pertandingan tinju iman ini dan berlari di dalam lomba lari iman ini, Allah telah memberikan tugas kepada kita, termasuk Rasul Paulus yang menyebutkan tentang pertandingan iman yang baik, perlombaan iman yang baik. Paulus merasakan sukacita mengetahui bahwa meskipun dia menghadapi banyak sekali tantangan dan ujian sementara dia menghadapi pertandingan iman dan perlombaan iman, namun dia tidak pernah gagal untuk tetap percaya kepada Tuhan, tidak pernah gagal untuk menjaga imannya, untuk berpegang teguh kepada Tuhan Yesus Kristus, untuk sabar menderita, tekun sampai akhir. Itu sebabnya Paulus katakan, kini telah tersedia bagiku mahkota kehidupan, telah tersedia bagiku mahkota kebenaran, telah tersedia bagiku mahkota kemuliaan. Iman pribadi itu bergantung kepada firman Tuhan. Setiap orang Kristen akan menjaga imannya melalui menurut kepada prinsip-prinsip firman Tuhan. Contoh kesetiaan Paulus itu menjadi contoh untuk menantang semua kita umat-umat Tuhan. Apakah kita akan bertahan dalam pertandingan tinju iman ini, dan kita akan bertahan dalam perlombaan lari maraton iman kita ini. Yesaya pasal yang ke-40 ayat yang ke-31. Yesaya pasal yang ke-40 ayat yang ke-31. Mari kita buka Alkitab kita. Yesaya pasal yang ke-40 ayat yang ke-31. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Sementara kita bertinju, sementara kita berlari, kadang-kadang saudara-saudara rasa capek. Kadang-kadang kita kehilangan energi yang luar biasa. Kadang-kadang kita menjadi discouraged, patah semangat, kecewa dan sebagainya. Tetapi Yesaya pasal 40 ayat 31 katakan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. New energy, fresh energy, energi yang baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang. Dengan kekuatan sayapnya, mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Oh, janji Tuhan yang luar biasa. Oh, banyak sekali problem ini sekarang datang. Dengan adanya pandemi COVID-19 ini, ada banyak problem. Saudara, ini bagian dari pertandingan tinju. Ini bagian dari perlombaan iman kita itu. Jangan khawatir. Yesaya 40 ayat 31 katakan, tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Dengan kekuatan baru itu, maka kita akan seperti Raja Wali terbang. Kita akan seperti seorang pelari yang berlari. Dan kita akan seperti seorang yang berjalan dan tidak pernah lelah. Karena tujuan kita adalah mencapai garis akhir. Tidak peduli siapa yang menang. Yang penting adalah saudara menyentuh garis akhir. Dan itulah saat ketika Tuhan memberikan kehidupan yang kekal bagi kita. Matius 24 ayat yang ke-13. Barang siapa yang bertahan, barang siapa yang sabar menderita dalam pertandingan tinju iman ini, dalam perlombaan lari iman ini, maka merekalah, dialah, saudaralah, sayalah yang akan mendapatkan kehidupan yang kekal.
Remain faithful, saudara-saudaraku. Tetaplah setia, walaupun banyak sekarang ujian yang datang kepada saudara saya sekarang ini. Kita tidak tahu nanti bulan yang selanjutnya apa yang terjadi, kita tidak tahu. Sekarang ini sudah akhir dari bulan Mei dan mau masuk bulan Juni. Kita tidak tahu, tetapi sabarlah. Remain faithful, tetap setia, terus berlari, terus meninju. Dengan iman yang kita sudah terima dari Yesus Kristus, maka kita akan bertahan sampai pada akhir. Tuhan kiranya memberkati saudara-saudara semua. Nama Yesus akan selalu kita puji. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami dalam kerajaan sorga, kami bersyukur berterima kasih oleh karena kami boleh belajar bagaimana janji Tuhan. Kalau kami bertahan sampai akhir, maka Engkau akan memberikan kepada kami upah, kehidupan kekal, mahkota kemuliaan, mahkota kehidupan, mahkota kebenaran, yang Engkau juga telah janjikan kepada Rasul Paulus, maka itu pun akan menjadi milik kami. Tuhan, ajari kami supaya kami tetap setia, sabar dalam penderitaan iman ini Tuhan, dalam pertandingan iman ini, dalam perlombaan iman ini. Banyak yang harus kami hadapi, tetapi kami percaya, sesuai dengan janji Tuhan, dalam Yesaya pasal 40, siapa yang menanti-nantikan Tuhan akan selalu mendapatkan kekuatan baru. Berikan kami kekuatan baru tiap hari Tuhan. Kami kadang merasa kecewa, merasa gelisah, merasa takut, merasa putus asa. Berikan kami kekuatan baru, supaya kami terus berlari, terus berjalan, sampai tiba di garis akhir. Berkati semua saudara-saudaraku ini Tuhan. Mereka sudah setia untuk belajar Alkitab, mengikuti pelajaran-pelajaran melalui channel YouTube Milton Pardosi Ministry. Engkau urapi mereka Roh Kudus. Berkati secara jasmani, berkati secara rohani. Terima kasih ya Tuhan. Ampunilah dosa kesalahan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih saudara-saudara. Tuhan memberkati. Remain faithful. Bagikan link ini. Jangan lupa subscribe dan juga tekan tombolnya. Tuhan memberkati saudara semuanya. Amin. Terima kasih.